Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soleh dan Solehah? Ya, SDIT Sohwa, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi robbani. Allahu Akbar. Selamat bertemu di hari Rabu. Ayo jalani hari dengan semangat menggebu. Kita awalkan dengan doa, semoga berkah dan lancar kegiatan kita. Baik, hari ini kita memasuki tema ke-6, merawat hewan dan tumbuhan. Untuk subtema akhir, yaitu subtema 4, merawat tumbuhan. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PPKN bersama Ustazah Ani. Teman, sebelum kita belajar, mari kita mulakan dengan doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidani ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Jadi kalau kita ingin bertanya atau menanyakan itu apa, itu siapa, itu disebut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang sebuah kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda titik seperti dua kalimat yang di atas ini. Dua kalimat di atas itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalimat tanya itu selalu diakhiri dengan tanda tanya seperti pada simbol yang terakhir ya. Itu kayak melengkung sedikit baru dikasih garis, melengkung baru dikasih titik di bawah. Bisa kan? Nah, selain mempunyai tanda tanya di akhir kalimat, kalimat tanya juga memiliki kata tanya yang selalu di awal kalimat. Kata tanya ya, kata tanya yang harus berada di awal. Jadi kalau kalimat tanya itu ada dua cirinya. Yang pertama harus ada kata tanya di awal kalimat dan kemudian di akhirnya harus dikasih tanda tanya. Kata tanya. Tadi kita sudah belajar bahwa setiap kalimat tanya itu harus ada kata tanya dan diletakkan di awal kalimat. Apa saja kata tanya itu? Yang pertama, apa? Apa itu untuk menanyakan sesuatu. Kemudian, di mana? Ingat, nulisnya tidak disambung ya. Di sendiri, mana sendiri. Jadi, di mana itu untuk menanyakan tempat. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Siapa untuk menanyakan orang. Kapan untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir, bagaimana untuk menanyakan penjelasan. Jadi kata tanya ini ada 6 ya. Apa,
di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Berikut contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Jadi kata tanyanya di depan dan tanda tanyanya di belakang. Untuk yang pertama, apa alat yang digunakan untuk menulis? Apa yuk? Ya, yang jawab pensil, takbir. Kemudian, di mana siswa kelas 2 kunjungan? Nah, teman-teman kemarin kunjungan kemana? Ditanya, di mana? Berarti tempat. Kemana kemarin? Ya, ke BPBD. Sip. Yang ketiga, kapan siswa kelas 2 kunjungan? Nah, kapan kalian kunjungan kemarin? Ya, pada hari Jumat minggu lalu. Kapan artinya menunjukkan waktunya ya. Hari kah atau jam boleh. Kemudian, mengapa kita kembali sekolah online? Nah, seperti saat ini, kita sudah kembali sekolah online. Kenapa ya? Mengapa? Karena status COVID semakin meningkat dan daerah kita masuk level ke-3 menuju ke-4 ya. Oke, semua soleh dan soleha beserta keluarga di rumah tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi prokes kesehatan. Baik, kita lanjut yang kelima. Siapa guru wafamu? Nah, yuk siapa guru wafanya? Misalnya nih, guru wafanya Ustazah Rizna. Maka, siapa guru wafamu? Jawabannya Ustazah Rizna. Kemudian, bagaimana kalian belajar wafa secara online? Nah, ini dijelaskan bagaimana caranya, yaitu misalnya dalam grup Ustazah Rizna membuat list untuk giliran di telepon atau video call. Kemudian ketika waktunya, kalian bersiap dan menunggu Ustazah untuk video call. Seperti itu ya. Bisa dipahami, soleh dan soleha? Semoga bisa ya. Bila tidak bisa, nanti bisa bertanya pada orang tuanya atau bisa japri kepada Ustazah. Siap? Oke. Pelajaran kedua yaitu PPKN, aturan merawat tanaman. Siapa yang punya banyak tanaman di rumah? Nah, siapa yang merawat tanaman di rumah? Baik, aturan merawat tanaman yang pertama adalah menyiram tumbuhan secara rutin. Jadi, tumbuhannya harus disiram secara rutin agar tumbuh dengan subur. Ada juga dilihat dengan jenis-jenisnya ya. Ada tumbuhan yang jarang-jarang, ada yang harus setiap hari, seperti itu ya. Seperti anggrek tidak harus setiap hari disiram, kaktus tidak harus setiap hari disiram, seperti itu. Kemudian memberi pupuk secara teratur. Jadi mereka juga butuh tambahan nutrisi. Nah, nutrisinya ini yaitu dengan pupuk. Kemudian meletakkan tumbuhan di tempat yang terkena sinar matahari. Apa fungsinya matahari? Agar mereka dapat memproses makanannya. Karena dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan dapat mengolah makanannya, yaitu menjadi zat hijau daun, seperti itu. Jadi air dari yang disiram kita kemudian masuk ke akar, menuju ke batang, kemudian di daun mereka akan berproses dengan bantuan sinar matahari. Nah, yang terakhir yaitu
memotong daun yang terkena hama atau merapikan. Misalnya sudah terlalu rimbun, tidak bagus, maka perlu dipangkas supaya lebih rapi. Sekarang kita akan kembali ke sekolah. Tata tertib di sekolah. Ayo sekolah, kata Upin Ipin. Ya, tapi sekarang kita sedang tidak bisa sekolah. Kita sekolahnya dari rumah. Tapi ketika kita sekolah di sekolah nanti, kita sudah harus mengerti tentang tata tertibnya. Yaitu yang pertama, memakai seragam sekolah sesuai jadwal, datang tepat waktu sebelum bel masuk, setiap Senin mengikuti upacara bendera, dan semua warga sekolah wajib menjaga dan memelihara kebersihan. Kemudian, aturan itu harus dipatuhi dan dilakukan. Kenapa? Karena dengan aturan kita akan melatih sikap disiplin dan hidup akan menjadi terarah dan tertib. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami pelajaran kali ini. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Semangat! Tetap semangat dan selalu ceria ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa setelah belajar atau doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.